Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah puasa yang disusun dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita masuk pada hadis yang ke-26 dari urut-urutan Kitabus Shiyam. Hadis yang ke-675 dari urutan Bulughul Maram. Beliau mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, rukhisa lisyaikhil kabiri an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina wala qada'a alaih. Rukhisa, diberi keringanan, diberi rukhsah, lisyaikhil kabiri, bagi orang yang sudah tua, an yuftira, untuk berbuka, untuk tidak berpuasa di hari-hari Ramadan, wa yut'ima an kulli yaumin miskina, dan dia punya kewajiban untuk memberi makan per satu hari tidak puasa, memberi makan satu orang miskin, wala qada'a alaih, dan dia tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wal Hakim, dan Imam Hakim, wa sahhahahu, dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini, para ikhwatiddin azanillahu ayyakum, sanadnya sahih. Sebagaimana disebutkan oleh ad-Daruqutni, beliau mengatakan dalam kitab sunannya, hadal isnadu sahih, sanad hadis ini sahih. Pun disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak bahwasanya beliau mengatakan haditsun sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Sahih dari ucapan Ibnu Abbas, karena yang bersabda ini, yang berkata ini bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang berkata dengan perkataan tadi itu adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ingat, jadi kita katakan tadi an Ibnu Abbas qala rukhisa, dari Ibnu Abbas beliau berkata diberi keringanan. Jadi yang mengatakan ini adalah Abdullah Ibnu Abbas, dan ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam disiplin ilmu istinbat, ilmu mustalah hadis sekaligus ilmu usul fikih, hadis semacam ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hadis ini adalah marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara makna, bukan secara lafaz. Jadi memang ini ucapannya secara lafaz, ini ucapannya Abdullah bin Abbas, tapi secara makna ini dianggap sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau seorang sahabat mengatakan umirna, kami diperintahkan,
Berarti yang memerintahkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhina, kami dilarang. Jadi maka berarti yang melarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapannya Abdullah bin Umar, uhilla lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua darah, dua bangkai. Sebagaimana ucapannya Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaiz, kami dilarang ngikuti ngantarkan jenazah ke kuburan para wanita. Sebagaimana juga kalau seorang sahabat mengatakan minas sunnah, termasuk di antara sunnah, itu berarti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga tatkala ada seorang sahabat, apalagi orang sekelas Abdullah bin Abbas yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan rukhisa, diberi keringanan, kemungkinan kuat yang dimaksudkan yang memberi keringanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis semacam ini yang diistilahkan oleh para ulama ilmu hadis dengan istilah mauqufun sanadan wa marfu'un hukman. Secara sanad ini adalah mauquf kepada Ibnu Abbas, secara makna, secara hukum marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah yang lain mauqufun lafzan marfu'un ma'na. Secara lafaz mauquf kepada Abdullah bin Abbas, secara makna sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemungkinan yang pertama dan kemungkinan ini sangat kuat. Kemungkinan yang kedua, ini adalah ijtihad Abdullah ibn Abbas. Ini adalah ijtihad Abdullah bin Abbas memahami konsep syariat. Bahwa orang yang sudah tidak mampu untuk melakukan satu kewajiban karena uzur syar'i, maka menjadi gugur kewajiban tersebut dan melaksanakan penggantinya jika ada penggantinya. Karena kaidah umum syariat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada, Allah tidak memberikan beban kepada seorang manusia kecuali atas dasar kemampuan yang dimilikinya. Apapun namanya, baik itu kita katakan sebagai yang pertama, yaitu maknanya sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'un hukman atau ma'nan, dan itu yang paling nampak dalam hadis semacam ini, atau kita katakan ini adalah ijtihad Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tapi ini adalah ijtihad seorang sahabat dalam masalah yang ya'ummu bihil balwa, dalam masalah yang menyebar, dibutuhkan oleh semua orang dan tidak ada yang menyelisihinya, bahkan disepakati oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya bahwasanya para ulama sepakat akan hal ini. Maka semacam ucapannya Abdullah bin Abbas ini adalah sebuah hujjah. Wallahu alam bissawab. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ijma' ini dinukil oleh Imam Ibnu Munzir dan dinukil pula oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau berdua, kitab Al-Ijma' dan kitab Maratib Al-Ijma'. Berangkat dari sini, maka sekarang kita masuk ke dalam fikih hadis ini. Sekarang kita masuk ke dalam fikih athar ini. Athar ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa dan tidak memungkinkan untuk mengqadha. Jadi orang yang sudah tidak mampu untuk berpuasa dan sudah tidak lagi mampu untuk mengqadha. Dan itu mencakup yang pertama, orang yang sudah sangat tua. Orang yang sudah berumur, laki-laki maupun perempuan, yang sudah sangat tua, yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa karena fisiknya yang lemah, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengqadha karena umur itu semakin bertambah, dan secara normal umur kalau semakin bertambah maka fisik akan semakin lemah. Wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalq. Siapapun yang kami panjangkan umurnya, kami akan kurangi yakni fisik dan penciptaannya. Itu cakupan yang pertama. Orang yang sudah tua renta, yang yakni dia itu tidak mampu untuk berpuasa dan tidak mampu untuk mengqadha. Yang kedua,
Orang yang sakit, jadi orang yang sakit, laki-laki maupun perempuan, yang menurut prediksi dokter yang terpercaya, dia tidak boleh untuk berpuasa dan tidak memungkinkan sembuh. Jadi sakit-sakit kronis yang tidak boleh dibuat untuk berpuasa, karena kalau dibuat berpuasa itu memudaratkan, dan dalam prediksi ilmu kedokteran bahwa penyakit ini tidak memungkinkan untuk sembuh. Tidak memungkinkan untuk sembuh. Tidak memungkinkan untuk sembuh ini dalam dua kemungkinan, dalam dua hal. Tidak memungkinkan untuk sembuh selama-lamanya. Tidak memungkinkan untuk sembuh selama-lamanya. Atau itu dalam kondisi misalkan beberapa penyakit yang tidak ditemukan obatnya dan kemungkinan besar tidak bisa sembuh. Atau tidak memungkinkan sembuh sampai Ramadan depan. Bisa jadi butuh terapi sampai 5 tahun, butuh terapi sampai 6 tahun. Tapi sampai Ramadan depan penyakit ini tidak diharapkan sembuhnya dalam keterangan ketetapan tim dokter terpercaya. Terpercaya ilmu kedokterannya, terpercaya amanah agamanya. Lah, untuk dua kelompok ini masuk dalam cakupan orang, istilah yang saya katakan tadi, orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak memungkinkan untuk mengqadha puasanya. Ingat ucapan saya, dia di bulan Ramadan ini nggak mampu berpuasa karena kondisinya. Dan tidak memungkinkan untuk mengqadha, baik selama-lamanya, semacam kondisi orang tua yang sudah sepuh tadi atau sakit tertentu, atau minimalnya tidak mampu mengqadha sampai Ramadan depan. Ini sampai Ramadan depan. Apabila ada kondisi semacam ini, maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yaitu orang tersebut boleh untuk enggak puasa, boleh untuk tidak mengqadha, tapi kewajiban dia bayar fidyah. Kewajiban dia membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan per harinya satu orang fakir miskin. Insyaallah nanti kita bahas. Jadi itu poin yang pertama yang ada dari hadis ini. Dari sinilah maka diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang yutiqunahu itu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Yutiqunahu adalah orang yang mampu tapi berat. Dulu di awal-awal masa Islam, di awal-awal wajibnya ibadah puasa dan awal wajibnya ibadah puasa Ramadan itu Ramadan tahun kedua Hijriyah, bertepatan dengan peristiwa perang Badar Al-Kubra. Itu puasa itu wajib dilakukan. Tapi wajibnya wajib mukhayyar. Dalam istilah usul fikih, wajibnya wajib mukhayyar. Dalam arti yang mau puasa monggo, dan itu lebih baik, wa antasumu khairul lakum. Yang mampu puasa tapi nggak pingin puasa monggo, asalkan bayar fidyah. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian hukum ini diganti, berubah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang pada bulan Ramadan itu ada, enggak sakit gitu ya, enggak safar, enggak ada ulur, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan laisat bimansukhah. Ayat ini enggak dimansukh, enggak dihukum, tapi enggak dihapus. Huwa lisyaikhil kabir wal mar'ah al kabirah
la yastati'ani ay yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskina. Ayat ini enggak dihapus secara totalitas, tapi dihapus pada sebagian, tapi dan tetap berlaku hanya untuk orang-orang yang tua atau laki-laki maupun perempuan yang dia itu enggak mampu berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan per harinya satu orang fakir miskin. Wallahu a'lam bissawab. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang berbarakah ini. Yang kedua, bagaimana cara melaksanakan fidyah? Bagaimana cara melaksanakan fidyah? Apa yang harus dibayar? Saya katakan tadi, yang harus dibayar itu bahasa Al-Qur'annya fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah kepada makanan kepada orang miskin. Dalam athar Ibnu Abbas lafadznya yakni yut'imu an kulli yaumin miskina, memberi makan per hari seorang miskin. Jadi hitungannya itu per hari. Setiap harinya ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin. Berarti perharinya satu orang, bukan satu keluarga. Perharinya satu orang, bukan satu keluarga. Dan perharinya itu memberi sekali makan, bukan 3 kali makan. Sekali makan, bukan 3 kali makan. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, gambarannya bagaimana? Kalau misalkan puasa bulan ini 30 hari. Puasa bulan ini 30 hari. Ada orang yang sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Dia itu nggak bisa makan, nggak bisa puasa karena tuanya dan tidak memungkinkan bagi dia untuk mengqadha. Tidak memungkinkan bagi dirinya untuk mengqadha, puasa aja nggak bisa, apalagi mengqadha karena umurnya, karena sepuhnya. Tatkala dia tidak memungkinkan untuk mengqadha, tidak memungkinkan untuk berpuasa dan tidak memungkinkan untuk mengqadha, maka berarti dia itu punya utang puasa 60 hari, 30 hari. Maka kewajiban dia memberi makan 30 orang miskin sekali makan. 30 orang miskin sekali makan. Bukan 30 keluarga, bisa jadi nanti cuma 6 keluarga. Jadi misalkan lihat tetangganya satu orang miskin. Di situ ada suami, istri, anak 3, berarti 5. Tetangganya sebelahnya lagi ada orang yang miskin misalkan. Di situ jadi suami, istri, masih hidup mertuanya, berarti 3, anaknya 5, berarti 8. Begitu. 5 tambah 8, 13. Dan begitu sampai nanti hitungannya 30. Sampai nanti hitungannya itu 30. Dan itu memberi makan sekali. Karena namanya makan untuk negeri kita itu adalah sarapan, makan siang, atau makan malam. Kalau dalam hari-hari puasa berarti buka atau sahur. Buka yani atau sahur. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Masalah berikutnya. Yang diberikan itu wujudnya apa? Yang diberikan itu wujudnya apa? Yang diberikan itu ta'am. Dan ta'am itu bisa berwujud matang, bisa berwujud mentah. Makanan, ta'am itu makanan. Bisa berwujud matang. Kalau berwujud matang berarti makanan 1 porsi. Berarti makanan 1 porsi. Makanan 1 porsi kalau negeri kita berarti nasi, lauk yang pantas sebagai lauk dan sayur biasanya kita. Kemudian air. Itu makanan 1 porsi. Yani makanan 1 porsi yang memang itu oleh masyarakat urf negeri kita sudah dianggap sebagai makanan, sebagai ta'am. Apa perlu ditambah aksesoris yang lain? Kalau mau nambah alhamdulillah, kalau enggak cukup. Kerupuk, jajan, buah, ini itu tambahan. Tapi inti dari makanan negeri kita itu kan nasi,
lauk dan sayur, terus air. Dan itu layak dianggap sebagai sebuah ta'am. Bisa boleh pula membayarnya dengan makanan mentah. Membayarnya dengan makanan mentah itu menggunakan standar makanan matang. Jadi kalau makanan matang satu porsi itu rata-rata untuk negeri kita kan 10.000 sampai 15.000, itu standar. Standar lah nasi bungkus itu kan negeri kita 10.000 sampai 15.000. Makanan mentah pun sekitar itu. Ya kira-kira para ulama banyak menetapkan 1 mud. Jadi banyak menetapkan 1 mud atau 2 mud. Ya seliter lah. Sekilo kurang dikit, lebih dikit. Ini. Nah, Faridan azani Allahu wa iyyakum. Taib. Makanan satu porsi kan macam-macam Ustaz. Oh no, satu porsi itu nek soto Lamongan ngono kok paling 10.000. Tapi nek gurame 50.000. Ini dijadikan standar yang apa? Yang dijadikan standar itu makanan harian. Karena pembayaran ini bisa mengambil hukum kafarah, di mana Allah Subhanahu wa taala tatkala membahas tentang masalah kafarah, sumpah, Allah Subhanahu wa taala min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kebiasaan makanan keluarga kalian. Kalau ada orang yang biasanya makannya itu standarnya nasi sama ayam atau sama mujair sama apa ya begitu dia bayar. Kalau nasinya itu adalah nasi kelas ini ya itu yang dia bayar. Kalau nasi kelas itu ya itu yang dia bayar. Wallahu yani a'lam. Bolehkah membayar menggunakan uang? Lebih baik dihindari kalau membayar fidyah menggunakan uang. Kenapa? Bahasa syariatnya fidyatun ta'am, makanan. Dan tatkala kita bayar pakai uang, siapa yang jamin kalau kemudian uang itu akan pakai untuk beli makanan? Siapa yang jamin kalau uang itu akan dipakai untuk beli makanan? Bisa jadi digunakan untuk membeli yang lainnya, Parayatun azanillahu wa iyyakum. Apakah harus diberitahukan kepada yang diberi bahwasanya itu fidyah? Tidak harus. Yang penting niat Anda itu adalah fidyah. Dan Anda yakin yang di depan itu yang antum beri itu orang miskin. Yang antum beri itu orang miskin. Kalau nggak tahu itu miskin atau tidak, misalkan gambarannya jadi punya orang tua 2 yang sudah sepuh begitu. Orang tua 2 nggak mampu puasa dan dia akan memberikan pembayaran fidyahnya, memberi makan 1 porsi makanan nasi kotaan gitu sama air. Lalu dibawa ke pesantren 60 porsi. Jadi kemudian dia niatkan untuk bayar fidyah, maka ini harus hati-hati kan di pesantren itu anak ikut orang tua. Jadi orang tuanya miskin, anaknya dihukumi miskin. Orang tuanya kaya, anaknya dihukumi kaya. Meskipun di pesantren hukumnya sama. Tapi kalau anak yang masih ikut orang tua, hukumnya itu hukum orang tua. Hukumnya itu adalah hukum orang tua. Maka kalau kondisi dibawa ke pesantren misalkan, maka wajib untuk dikatakan ini fidyah. Yang dia itu miskin dan orang tuanya miskin silakan diambil. Kalau memang dia kaya atau orang tuanya kaya maka tidak boleh ini untuk mengambil makanan tersebut. Wallahu alam bissawab. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Jadi ini fikih tentang masalah fidyah. Ini fikih tentang masalah fidyah. Ada yang terlupa? Kapan mulai boleh untuk bayar fidyah? Bayar fidyah itu boleh berbarengan atau setelah hari dia tidak puasa dan tidak boleh sebelumnya. Fidyah itu boleh dibayar berbarengan atau setelah hari gak puasa dan tidak boleh sebelumnya. Kenapa? Karena kewajiban puasa itu sifatnya harian dan kita gak pernah tahu umur seseorang. Bisa jadi hari ini meninggal dunia, berarti dia cuma punya hutang sampai hari ke-9. Jadi sampai hari ke-9. Kalau begitu, bagaimana bayar pada hari yang sama? Jadi misalkan orang tidak mampu berpuasa, hari pertama dibayar hari itu juga. Maksudnya buka puasanya
nanti dia buka puasa juga memberikan kepada tetangga 1 misalkan begitu, tetangga 1. Jadi hari kedua dia memberikan 1 orang lagi, hari ketiga 1 orang lagi, hari keempat 1 orang lagi, begitu terus sampai selesai. Bisa jadi 1 bulan sempurna, di hari yang terakhir dia memberikan kepada 30 orang miskin. Bisa jadi selepas Ramadan masuk Syawal dia memberikan kepada makanan kepada 30 orang fakir miskin, makanan matang, makanan mentah sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kan sahabat tua, umurnya mencapai 120-an tahun. Jadi mencapai 120-an tahun, beliau itu membuat makanan 1 jafnah, 1 nampan besar, mengundang 30 orang. Jadi kemudian suruh makan dan selesai, itu dianggap sebagai sebuah fidyah. Lah, yang tidak boleh itu sebelumnya. Gambaran sebelumnya itu adalah misalkan ya, Anda punya orang tua yang sudah sepuh. Antum tahu bahwasanya orang tua ini nggak mampu untuk berpuasa. Maka di awal Ramadan, mumpung hari Covid semacam ini, jadi langsung dibayarkan sampai sebulan. Padahal Ramadan belum masuk sempurna. Ramadan masih hari pertama. Misalkan begitu, maka ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena fidyah itu adalah membayar ibadah Ramadan yang belum mampu dilakukan, dan Ramadannya aja belum masuk atau belum dilakukan. Sedangkan al-fara', yani fidyah itu berarti cabang dari ibadah puasa, dan al-fara' la yataqaddam alal asal. Begitu kata para ulama qawaid fikih. Cabang itu tidak mendahului asalnya. Pengikut tidak mendahului yang diikuti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk pada hadis berikutnya. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ja'a rajulun ila an-nabiyyi, datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala halaktu ya Rasulullah, saya binasa ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, yani apa yang membuat kamu binasa? Qala, beliau mengatakan waqa'tu ala imraati fi Ramadan, saya ngumpuli istriku di siang hari bulan Ramadan. Jadi siang-siang ngumpul istrinya, simak dengan istrinya. Faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabah, apakah kamu ada uang untuk membebaskan seorang budak? Qala la, dia menjawab enggak ada ya Rasulullah, saya enggak punya uang. Qala, Rasulullah kembali bertanya, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'in, apa kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, orang tadi mengatakan enggak ya Rasulullah, saya enggak mampu. Qala, maka beliau mengatakan fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah kamu bisa, yani apakah kamu punya uang untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, beliau mengatakan enggak gitu. Tsumma jalas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, selepas itu diberi 1 keranjang isi korma. Arak itu keranjang yang berisi sekitar 60-an mud. Yani bi'araqin, yani fihi tamrun, 1 keranjang isi isi korma. Yani isi korma. Ya isinya sekitar 60 mud, 15 sa'. Karena kan arak itu takaran. Ya kayak kita timba cet itu kan 20 kilo, 20 liter sekitar itulah. Jadi gambarannya ukurannya berapa dikasihnya? 1 timba cet. Nah, 1 timba cet yang gede itu kan 20 liter. Ya kayak ini arak itu sekitar 15 sa', 60 mud. Taib. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dikasih, ada orang ngasih sedekah 1 arak, 1 keranjang
isinya korma 60 mud, 15 sa'. Faqala, maka beliau mengatakan tasaddaq bihadi, ya sudah. Yani kamu bawa ini dan sedekahkan kepada orang-orang miskin. Maksudnya bayar fidyahmu tadi, kafarahmu tadi. Qala, maka dia bertanya, a'ala afqara minna. Loh, mau saya bayar ke siapa ya Rasulullah? Apa harus kami bayar kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Karena beliau suruh merdekakan budak, nggak punya duit, puasa nggak bisa, karena harus kerja. Jadi suruh bayar fidyah, apa itu membayar kafarah, memberi makan 60 orang fakir miskin nggak bisa. Pada waktu diberi sesuatu oleh Rasulullah, makanan banyak untuk dibayarkan sebagai kafarah membayar puasa kumpul istri pada siang hari Ramadan tadi, maka beliau bertanya, ala afqara minna, ya Rasulullah, apakah harus kami bayarkan kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Fama baina labatayha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada satupun orang di kota Madinah ini, itu aja baca terjemahannya biar gampang. Ini nerangkan labatayha agak panjang. Tidak ada satupun penduduk di kota Madinah ini ahwaju ilaihi minna, yang lebih butuh korma ini dibandingkan kami. Kami ini kami keluarga saya itu orang yang paling miskin saat kota Madinah. Fadhahikan nabiyyu hatta badat anyabuhu. Rasulullah SAW sampai tertawa sehingga nampak gigi geraham beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, idhhab fa'at'imhu ahlak. Kalau begitu pergi, bawa dan berikan makanan ini kepada keluargamu. Rawahu sab'ah, diriwayatkan oleh 7 imam. Istilah as-sab'ah dalam Bulughul Maram dan dalam kitab-kitab hadis yang lainnya adalah kutubus sittah, ketambahan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ini Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Hadis ini insyaallah gambarnya jelas. Ada orang yang dia tahu kalau jima di siang hari Ramadan itu haram. Dia tahu kalau itu haram, tapi dia nggak ngerti hukumannya apa. Yani hukumannya apa? Apa yang harus dilakukan kalau itu sampai terjadi? Tapi dia tahu kalau itu haram. Maka dia datang lapor sama Rasulullah SAW sambil ngomong, halak tuh ya Rasulullah, saya hancur, saya rusak, saya telah terjerumus dalam perbuatan yang menghancurkan agamaku. Maka terjadi dialog tadi. Kalau begitu ya mereka kan budak, nggak mampu ya Rasulullah, gak ada duit. Puasa 2 bulan, nggak mampu ya Rasulullah. Kenapa nggak mampu? Orang miskin harus kerja, dan dia kerjaannya kerjaan kasar yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa. Kerjaan berat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nekat puasa 2 bulan berturut-turut, bisa jadi keluarganya nggak makan, atau bisa jadi jatuh sakit, begitu. Karena kurang makanan, harus kerja keras sambil puasa. Maka dia ditanya lagi, kalau gitu kasih makan aja lebih ringan. Karena membeli budak, memberikan budak jauh lebih mahal. Memberi makan 60 orang fakir miskin. 60 ini orang fakir miskin. 60 orang fakir miskin digambarkan tadi sekitar 60 mud. 60 mud itu berarti 5 sa'. 5 sa' kalau kita kalikan 15 sa'. Kalau kita kalikan 2,5, ya sekitar 40-an kilo. 40 kilo. 1 kilo sekarang berapa? Jadi 40-an kilo. Anggaplah 1 kilo misalkan berapa sekarang? 20.000 ya. Anggap 20.000 berarti sekitar 800.000. Sekitar itu kalau saya nggak tahu harga korma ya. Sekitar itu. Murah, jauh lebih murah dibandingkan 800.000, jauh lebih murah dibandingkan dengan memerdekakan budak. Budak itu harganya jutaan, lebih mahal daripada onta. Ini. Maka dia mengatakan nggak mampu ya Rasulullah, saking miskinnya. Jadi beliau itu nggak mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin. Maka kemudian beliau duduk begitu. Jadi alhamdulillah ada orang ngasih sedekah sama Rasulullah SAW, dan beliau tahu, jadi kita tahu bahwasanya Rasulullah itu tidak boleh menerima sedekah. Maka sedekah itu 60 sa' itu 60 mud itu 15 sa' itu diberikan kepada orang tadi, disuruh memberi makan, disuruh membayarkan kafarah kepada orang lain. Ternyata malah beliau komentar, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus bayarkan?
Saat kota Madinah ini orang yang paling miskin itu saya. Gitu. Rasulullah tertawa, jadi kemudian beliau menyuruh untuk membawa itu dan memberikan makanan kepada keluarganya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah-faedah ilmiah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita haramnya ngumpuli istri di siang hari bulan Ramadan. Dan itu salah satu di antara pembatal puasa. Dan itu salah satu di antara dosa besar. Kenapa? Karena kaidah dosa besar itu adalah semua dosa yang ada hukuman dunia atau akhirat secara khusus. Dan ini ada hukuman dunianya bayar kafarah, berarti dia dosa besar. Jadi kumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan itu pembatal puasa dan masuk dalam dosa besar. Jadi masuk dalam dosa besar. Nah, yang kedua, hadis ini memberikan kepada kita orang yang tahu kalau dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia itu nggak tahu konsekuensi dan hukuman bagi pelaku semacam ini apa, maka wajibnya dia itu harus bertanya. Harus bertanya sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Dia tahu kalau itu dosa, tapi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan apabila melakukan perbuatan semacam ini? Dia nggak tahu, dia kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Karena dalam kondisi semacam ini wajib bagi dia untuk mengetahui hukumnya. Dan dalam kondisi itu orang tadi masuk dalam fardhu ain untuk mengetahui hukumnya, dan wajib bagi dia untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini peringatan untuk kita semua. Dalam masalah-masalah yang kita terjerumus dalam satu masalah syar'i, dalam satu masalah yang kita itu terjerumus dalam satu masalah syar'i yang kita nggak tahu hukumnya, kewajiban kita adalah bertanya kepada ahli ilmu, kepada para ulama, kepada para asatidzah yang mapan ilmunya, untuk kita tanya apa konsekuensi dan apa hukum dari masalah tersebut. Sebagaimana itu terjadi dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis ini, di mana orang tadi melakukan perbuatan semacam itu, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang apa yang terjadi dan dilakukan oleh beliau, yakni apa yang harus dilakukan oleh orang tadi. Nah, yang ketiga, perbuatan dosa atau perbuatan kumpul suami istri di siang hari bulan Ramadan itu mewajibkan kafarah. Kafarah itu penebus dosa, mewajibkan kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya itu 3 yang disebutkan oleh Rasulullah secara berurutan. 3 yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Pertama, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Dan mayoritas para ulama mensyaratkan memerdekakan budak yang mukmin, budak yang muslim. Tapi karena budaknya sekarang nggak perlu kita perpanjang masalah ini. Pasti nggak bisa. Nggak bisa itu kan ada 2 kemungkinan. Nggak bisa karena nggak duit, nggak punya uang, atau nggak bisa karena barangnya nggak ada. Dan kondisi yang kedua ini yang sekarang terjadi, barangnya nggak ada budak. Mungkin orang punya uang, kaya raya, tapi budaknya nggak ada. Dari sini maka berarti masuk ke urutan yang kedua. Apa tadi? Puasa syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut dengan hitungan kalender Hijriah. Jadi kalau misalkan dia itu mulai puasa tanggal 2 Syawal misalkan, berarti puasa terakhir adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau dia mulai puasa itu tanggal 1 Muharram, berarti puasanya terakhir adalah akhir Safar. Begitu. 2 bulan berturut-turut. Yang dijadikan patokan adalah kalender Hijriyah. Karena ini kaidah umum. Ini kaidah umum. Semua hukum agama yang berkaitan dengan waktu, hari, jam, pekan,
bulan, tahun. Yang dimaksudkan adalah kalender yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalender yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalender Hijriyah. Kalender bulan itulah, kalender Qamariyah. Nah, 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut ini nggak mampu, ingat ya, nggak mampu bukan nggak mau. Nggak mampu itu bisa jadi fisik, nggak mampu. Bisa jadi pekerjaan, dia itu pekerja berat. Lah kalau nganggur 2 bulan, keluarganya nggak makan. Jadi kalau dia itu puasa 1 bulan, itu masih bisa bertahan. Jadi masih bisa bertahan. Tapi kalau harus setelah itu nambah 2 bulan lagi, bisa jadi keluarganya nggak makan dan mati. Gitu. Bukan males, capek, lemes gitu aja. Itu namanya nggak mau, bukannya nggak mampu. Jadi kalau orang itu nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka turun kepada yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Patokan memberi makan sama persis dengan masalah fidyah. 60 orang miskin, per orang miskinnya sekali makan 1 porsi. Kalau dibayar matang, kalau dibayar mentah maka patokannya kayak tadi. Jadi maka patokannya semacam tadi. Lah, ini tebusan kafarah bagi orang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Di siang hari ini bulan Ramadan. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hadis ini berlaku, hukuman ini berlaku bagi orang yang tahu kalau jima di siang hari bulan Ramadan itu haram dan dia melakukannya sengaja. Adapun kalau dia itu nggak tahu, benar-benar nggak tahu, kan dalam pemahaman orang awam mungkin ada aja orang yang ngertinya itu jenenge puasa ya gak mangan, gak ngombe, ngono wae, gak makan, gak minum, gitu aja. Dia gak ngerti kalau ternyata yang gak boleh juga adalah kumpul suami istri. Benar-benar gak tahu. Dan dia berada di sebuah tempat yang gak bisa belajar, di sebuah tempat yang terisolir, pedalaman. Dan dia melakukan itu siang hari bulan Ramadan tanpa pernah tahu kalau itu haram. Itu namanya jahil. Gak tahu. Tahu tapi lupa. Kalau orang melakukannya itu lupa, kan kemarin kita bahas pada waktu bahas masalah lupa makan, lupa minum. Apakah ini juga berlaku bagi lupa jima? Meskipun gambarannya lupa jima itu berat ya, repot ya. Tapi anggaplah terjadi. Maka dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, hukumnya sama dengan lupa makan, sama dengan lupa minum. Karena kaidah umum, Rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami dalam satu amal perbuatan yang kami itu lupa atau kami enggak tahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza fi ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan hambaku yang dilandasi atas dasar salah, enggak tahu, atau lupa atau terpaksa. Oleh karena itu, hukum ini berlaku bagi orang yang tahu dan orang yang lupa. Dan ini orang yang tahu sengaja. Adapun bagi orang yang enggak tahu dan bagi orang yang lupa, maka dalam pendapat yang lebih rajih insyaallah Subhanahu wa taala, dengan segala penghormatan kita kepada seluruh para ulama yang berselisih mengenai masalah ini, tidak ada kewajiban dia membayar kafarah qada. Masalah terakhir, orang yang terjerumus dalam perbuatan itu wajibnya membayar kafarah ataukah membayar kafarah dan bayar qada. Jadi qada itu kan dia melakukan itu puasanya batal, berarti dia Ramadannya batal sehari. Kafarahnya itu bayar perbuatan dosa itu.
Dia itu bayar kafarah ataukah bayar kafarah dan qadha? Mazhab jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa dia itu bayar kafarah dan qadha. Kenapa? Qadhanya untuk mengganti puasa yang dia batalkan. Kafarahnya untuk membayar menebus dosa yang dia lakukan, dosa besar yang dia lakukan. Yang kafarahnya hampir ijma. Ada khilaf dulu tapi lenyap. Adapun qadhanya itu ada perselisihan panjang di kalangan para ulama, berangkat dari satu masalah besar dalam dunia ilmu usul, yaitu halil qadha'u yubna ala amrin qadim au jadid. Apakah qadha itu dibangun di atas perintah lama atau perintah yang baru? Khitabin qadim atau jadid. Mazhab jumhur para ulama mengatakan wajib untuk mengqadha, dan ini yang lebih hati-hati. Insyaallah subhanahu wa taala, toh cuma 1 hari. Yani berarti kafarah 2 bulan berturut-turut, yang qadhanya bisa mencar. Yang qadhanya itu bisa mencar. Kalau bayar makanan berarti bayar 60 orang fakir miskin plus 1 hari membayar yani qadhanya. Wallahu a'lam bissawab. Taib, mungkin ini yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Fan Ustadz, ana mau tanya, jika orang membayar fidyah kepada orang miskin dengan makanan-makanan yang mentah, lalu keesokan harinya orang tersebut tahu bahwa fidyahnya itu dijual, apakah fidyahnya itu sah? Sah. Karena yang dijadikan patokan itu yang saat bayar, dia itu bayarnya pakai makanan. Lah setelah itu dijual, itu urusan dari orang yang miskin tadi. Tapi kalau antum bayarnya itu pakai makanan mateng, masa didol, masa dijual. Atau pakai fidyah 1 porsi, itu kayaknya nggak sampai deh kalau dijual, karena kan cuma 1 liter atau kurang bahkan. Lah kalau sampai dapat porsi ya banyak karena keluarganya banyak, itu yang mungkin. Tapi yang jelas antum sudah bayar dan sudah bebas kewajiban karena bayarnya memang bayar makanan. Adapun kalau kemudian dia setelah itu dia makan, dia jual dan macam-macamnya, maka itu urusan dia. Apa benar kunut witir tarawih hanya boleh mulai dibaca setelah tanggal 15? Itu mazhab Hanabilah. Jadi kunut witir dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, apakah kunut witir itu ada atau tidak? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat ada, sebagaimana hadis Hasan di mana beliau mengatakan alamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam du'aan yani fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari aku 1 doa untuk dibaca pada waktu kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir dari hadis tersebut. Kemudian para ulama berselisih kapan bacanya. Kapan baca kunut tersebut, karena tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan kepada kita kunut itu dibaca pada waktu kapan saja. Secara umum terpecah menjadi 2 mazhab. Sebagian ulama mengatakan itu hanya Ramadan, dan itu mazhab jumhur setahu ana. Sebagian para ulama, seingat saya ya, masih butuh murajaah, sebagian ulama mengatakan itu umum di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Seingat saya, salah satu yang berpendapat bahwa kunut witir itu dibaca di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan itu umum, karena hadis Hasan itu umum, dibaca di dalam Ramadan, dibaca di luar Ramadan, hanya gak setiap saat, gak setiap waktu. Kadang-kadang witir itu membaca kunut, kadang-kadang enggak. Tapi jumhur para ulama mengatakan itu dibaca di dalam Ramadan. Iya, di dalam bulan Ramadan. Yang membaca di dalam bulan Ramadan, mereka berselisih apakah itu dibaca di seluruh Ramadan setelah tanggal 10 atau setelah tanggal 15 atau setelah tanggal 20 atau setelah tanggal 20.
Mazhab yang mengatakan setelah tanggal 15 itu sebagian para ulama, seingat ana Hanabilah. Seingat ana Hanabilah atau yang lainnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini masalah panjang. Pilihan ana secara pribadi. Pilihan ana secara pribadi. Yani doa itu dibaca kapan saja. Di awal Ramadan maupun di akhir, yani maupun di akhir Ramadan, maupun di akhir Ramadan. Tapi kalau kemudian kita memilih mazhab yang mengatakan 15 Ramadan, di atas 15 Ramadan atau di atas tanggal 20 Ramadan, maka tidak mengapa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena kunut witir itu tidak berpengaruh kepada hukum witir. Tidak berpengaruh kepada hukum witir karena kunut witir masuk ke dalam sunnah-sunnah witir yang itu tidak berpengaruh dilakukan kapanpun insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Apa bentuk membayar fidyah berupa makanan mentah? Apakah sembako atau boleh hanya beras saja? Jadi kalau makanan matang saya katakan satu porsi. Kalau makanan mentah itu patokannya sebenarnya juga satu porsi. Makanya banyak para ulama, jumhur para ulama mengatakan satu mud. Jadi satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu aslinya adalah cakupan tangan dewasa standar, bukan tangannya orang gede raksasa, bukan tangannya orang kerdil. Ini standar, menggunakan standar orang di zaman Rasulullah SAW bangsa Arab. Maka yang paling enak itu menggunakan standar kilo. Satu mud itu negeri kita, satu sa' itu negeri kita 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kita menggunakan patokan yang besar aja lah, ben penak, yang 3 kilo. 3 kilo dibagi 4 berarti kan sekitar berapa itu? 700 gram ya. Iya, berarti sekitar 700-an gram, 7 kali 4 28, 750-an lah. 1 kilo kurang. 1 kilo kurang seperempat. 1 kilo kurang seperempat. Jadi 3/4 kilo. 3/4 kilo beras. 3/4 kilo beras itu sudah satu porsi makanan. Kenapa? Orang makan satu orang itu kan paling 1 on, nyampe atas 1 on. Kalau dia makan 1 on 2 on lah. Sisanya dianggap untuk biaya lauk sama air. Dan kalau kita uangkan mirip-mirip. Jadi 1 kilo itu kan 15-an ribu, 12 ribu. Nasi standar ya. Kalau kita beli nasi satu porsi kotaan, itu pun segitu, 10, 15 ribu, 12 ribu, segitu juga. Ini segitu juga. Jadi standar makanan matang dengan makanan mentah itu sama. Lah apakah boleh dibayar dengan yang lain? Yang dibayar itu makanan ya. Yang makanan negeri kita itu beras. Jadi nggak boleh dibayar dengan sembako dalam arti yang dibayarkan itu misalkan minyak, gula, atau yang lainnya. Yang boleh itu beras, makanan, gitu ya, beras. Kalau jenengan tambah minyak, jenengan tambah gula, jenengan tambah lauk, maka itu adalah kebaikan dari antum yang membayarkan makanan tersebut. Wallahu a'lam. Terakhir, apakah orang yang melakukan onani pada keadaan puasa harus membayar fidyah juga? Dan bagaimana hukum berpuasa tadi batal atau tidak? Anda luaskan pembahasannya berkaitan dengan masalah ini. Orang yang keluar air mani di siang hari bulan Ramadan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sengaja, terjaga, sengaja. Kemungkinan yang kedua tidak sengaja. Tidak sengaja itu ya tidur, misalkan mimpi basah tidur siang hari. Yang tidak sengaja nggak ada hukum. Yang tidak sengaja dalam arti mimpi, siang-siang hari tidur kemudian dia mimpi basah kemudian keluar air mani, maka tidak ada hukum. Kenapa? Karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak sengaja dan dalam kondisi orang tertidur. Rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dari 3 orang, salah satunya ada an-naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Taib. Adapun bagi orang yang terjaga itu ada 2 kemungkinan. Orang yang terjaga itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama melakukannya dengan jima. Dan itu yang kita bahas panjang lebar tadi. Kalau dia lakukan itu dengan jima, meskipun jima itu nggak harus sampai keluar air mani.
Yang kedua dengan onani. Onani haram. Ini onani haram. Apakah kemudian mengambil hukum jima? Ada perselisihan di kalangan para ulama mengenai masalah itu. Pertama, apakah itu membatalkan puasa? Iya, dalam mazhab jumhur. Iya, dalam mazhab jumhur dengan dua dalil. Dalil yang pertama, hukum asal puasa itu menahan makan, minum dan syahwat. Taraka ta'amahu wa syahwatahu li ajli, dalam sebuah hadis qudsi. Dia itu orang puasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan syahwatnya karena aku. Dan perbuatan itu masuk dalam melampiaskan syahwat. Yang kedua, dikiaskan dengan jima. Dan itu membatalkan puasa. Tapi dalam mazhab jumhur ahli ilm, ada khilaf yang ada di kalangan ulama. Tapi apakah mewajibkan bayar kafar ataukah cukup membayar qadha ataukah cukup mengqadha? Pendapat yang nampak cukup mengqadha dan tidak membayar kafarah. Dan tidak membayar kafarah. Kenapa? Kafarah itu hukum khusus. Orang yang makan siang hari Ramadan, kalau sengaja itu membayarnya itu mengqadha. Minum batal juga mengqadha. Dalam mazhab jumhur ya. Begitu juga dengan pembatal-pembatal yang lain juga mengqadha. Adapun qadha dan kafar atau kafarah itu hukum khusus yang butuh dalil khusus. Tidak semua yang membatalkan puasa itu jadi ada kafarahnya. Dan kafarah itu yang ada dalilnya adalah dalam jima, bukan dalam yang lainnya. Wallahu alim, itu pendapat yang Anda pilih dalam masalah itu. Dengan segala penghormatan kita kepada seluruh ahli ilmu dan para ulama yang berselisih mengenai masalah ini. Wallahu alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.